Siapa cinta itu adalah para guru yang menghidupkan, yang menghangatkan, yang menghadirkan teknologi menjadi lebih human, lebih terasa dekat. Hingga saat ini, Hafex Class, School Leaders Gathering, hingga Teaching and Learning Festival di berbagai penjuru Indonesia yang juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan dan lembaga masyarakat. Berikut beberapa testimoni para peserta dari sesi kami. Ruh guru itu semuanya adalah ada di kelas sebenarnya, sehingga tadi sangat membantu. Mungkin 80% memang ada di sana. Materi yang disampaikan sangat sesuai dan cukup menginspirasi kami sebagai pengajar. PCK dan HOTS yang diberikan oleh HAPEK itu sangat luar biasa dan mengena bagi kami semua di sini. Menjadikan guru-guru kreatif, terima kasih atas program HAPEK, mudahan lebih jaya, lebih maju ke depannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah bekerja sama dengan Hafex dalam menyelenggarakan penelitian awal TMF serta BIMTEK dan Diklat di Yogyakarta dan di Kalimantan Selatan. Ada banyak materi yang kita pelajari tentang bagaimana menghadapi anak-anak milenial, kemudian yang membangun engagement agar mereka terlibat dalamnya. Menemukan cara mengajar baru yang sangat efektif untuk anak-anak murid saya. Sungguh terkesan karena pertama saya baru mengetahui pembelajaran tentang PCK dan juga tambah ilmu tentang pembelajaran HOTS. Acara ini sangat bagus sekali. Kenapa bagus? Karena dari pembelajaran yang kita dulu itu keliru, dengan adanya seperti ini kita menjadi tahu. Dilandasi semangat kolaborasi untuk ikut serta memajukan pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, kami ingin membangun kerjasama dengan banyak pihak melalui peningkatan mutu pendidikan dalam peningkatan kompetensi pengajaran para guru. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama Hafex dalam menciptakan inovasi pendidikan. Hafex hadir untuk Indonesia. Hafex hadir untuk menjadi bagian transformasi pendidikan bangsa. Kemampuan sumber daya manusia dalam berinovasi dan menciptakan nilai tambah merupakan syarat bagi sebuah negara untuk berkembang lebih cepat. Lantas, bagaimana membangun kemampuan manusia dan bagaimana manusia terbangun kemampuannya? Jawabannya adalah dengan pendidikan yang efektif. Menjadikan proses pembinaan manusia di dalam sekolah dan di dalam kelas dengan lebih efektif menjadi perhatian kami di Hafex, Highly Functioning Education Consulting Services. Sebagai sebuah pusat unggulan pengajaran dan pembelajaran, kami percaya bahwa inovasi merupakan kunci dari pendidikan untuk masa kini dan masa depan. Hafex lahir di Kalimantan Selatan setelah berproses selama 9 tahun bersama sebuah sekolah berasrama berakreditasi A bernama SMP SMA Global Islamic Boarding School. Hafex adalah lembaga yang bertekad untuk mendorong transformasi pendidikan Indonesia melalui peningkatan kompetensi pembelajaran para guru secara terstruktur dan terukur. Proses pengukuran dilakukan sejak saat perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pengajaran melalui sebuah framework pengajaran yang kami kembangkan bernama Teaching Mastery Framework atau TMF. Kumpulan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Di dalamnya terdapat 8 aspek yang terbagi di dalam 3 bagian, yaitu planning, execution, dan evaluation.
Kekuatan utama metode yang dikembangkan HAFEX ini adalah adanya refleksi pada 4 indikator respon siswa, yaitu afeksi, perilaku, keterlibatan, dan pemahaman siswa saat guru sedang membawakan proses pengajaran. Melalui visi besar HAFEX yaitu memacu transformasi pendidikan Indonesia dengan pengembangan kompetensi guru. HAFEX mengembangkan 12 program untuk mempercepat dan memperkokoh proses transformasi pendidikan di negeri ini melalui program-program pengembangan guru dan manajemen sekolah. Di antaranya, in-house training, HAFEX class, online course, short course, school leaders gathering, sister school, teaching challenge, PPL plus, teaching and learning summit, training of trainers, school management system, program pengembangan calon guru hingga pembuatan buku dan majalah pendidikan. Dengan semangat yang sama untuk mendorong transformasi pendidikan Indonesia, HAFEX telah bekerja sama dengan Organisasi Perjuangan Para Guru se-Indonesia, yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, di mana PGRI sangat menyambut baik atas program-program yang dikembangkan oleh HAFEX melalui Ketua Umum PGRI, Profesor Dr. Unifah Roshidi. Kami berdiskusi dengan Profesor Omar Hidayat bahwa Ini kok mulai kan nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar Series HAFEX Inovasi Laboratorium IPA dengan tema Mengelola Laboratorium IPA Sekolah, memanfaatkan fasilitas laboratorium IPA secara optimal untuk pembelajaran sains. Sebelum kami memulai sesi, silakan Bapak dan Ibu mengetikkan di dalam kolom chat nama dan asal instansi Bapak dan Ibu, atau apabila tidak terafiliasi dengan instansi manapun, maka boleh menuliskan asal daerah Bapak Ibu peserta semuanya. Kami tunggu sekitar 1 menit untuk Bapak Ibu mengisi kolom chat dengan nama dan asal. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, sebelum memulai sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa brief terkait panduan mengikuti webinar berikut. Baik, webinar ini tidak hanya hadir dalam 1 episode saja, Bapak dan Ibu, tapi webinar series ini akan hadir dalam beberapa rangkaian webinar yang mana tidak hanya membahas tentang laboratorium IPA, tetapi juga membahas tentang PCK dan juga bagaimana caranya mengajar dengan lebih efektif di dalam kelas. Oleh karena itu, agar tidak tertinggal info dan update dari kegiatan kami, maka kami sarankan Bapak dan Ibu untuk memfollow atau mengikuti 3 Instagram kami, yaitu hafex.id, hrp.yhc, dan juga tlc.certification by HAFEX.
Kemudian yang kedua, apabila Bapak dan Ibu memiliki akun LinkedIn, maka boleh memfollow akun LinkedIn kami di HAFEX, Highly Functioning Education Consulting Service, dan juga HAFEX Research and Publication. Kemudian yang ketiga, untuk memeriahkan rangkaian webinar kita pada tidak hanya siang hari ini, tapi juga di rangkaian selanjutnya, maka kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti challenge story Instagram dengan peraturan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan Bapak dan Ibu sudah memfollow akun Instagram kami, hafex.id dan juga hrp.yhc. Kemudian yang kedua, upload momen terbaik Anda berupa foto atau video pada Instagram Story saat mengikuti kegiatan webinar. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk memberikan tag pada akun Hasnur Center, hafex.id, dan juga hrp.yhc agar kami bisa merepost kegiatan yang kalian ikuti. Karena ada banyak sekali rangkaian webinar, maka kami anjurkan untuk mengupload kegiatan story di Instagram dapat dilakukan di setiap hari selama sesi berlangsung. Dan juga bagi story yang sangat menarik, akan ada hadiah uang tunai untuk 3 orang pemenang story terkeren. Kemudian, kami juga menawarkan apabila instansi Bapak dan Ibu merasa membutuhkan training, kami juga menawarkan in-house training, adalah sebuah program dari HAFEX yang mana para trainer HAFEX akan membawakan materi-materi untuk mengembangkan secara dalam inovasi terkait pembelajaran seperti PCK, HOTS, AKM, PSE, dan juga lainnya. Kemudian, HAFEX juga selain memiliki berbagai macam program training, HAFEX juga sudah menerbitkan beberapa buku yang dapat membantu Anda untuk mendalami bagaimana metode ajar yang sesuai dengan Teaching Mastery Frameworks oleh HAFEX. Dan juga selama bulan Ramadan, kami mengadakan big sale sebanyak 55% sampai 28 Februari 2025. Untuk pembelian buku dapat Anda lakukan di Shopee kami. Ada link di dalam layar, bit.ly/shopee-hafex. Baik, terima kasih. Untuk memulai acara, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini, Mbak Farida Hayati. SPD saat ini adalah seorang researcher atau peneliti dari HAFEX Research and Publication, di mana sebelum bekerja di HAFEX, dahulunya di tahun 2018 sampai 2022, beliau adalah asisten laboratorium pendidikan IPA di Universitas Lambung Mangkurat. Mbak Farida Hayati, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Miss. Baik. Maka kami persilakan kepada Mbak Farida untuk memaparkan materinya pada webinar kali ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Yumna atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ini masih belum semua bergabung ya Bapak Ibu, masih di angka 39. Dari total keseluruhan peserta kita itu lebih dari 80 peserta. Semoga mungkin ada Bapak Ibu di sini yang punya rekan-rekan yang juga masih belum bergabung untuk segera bergabung di webinar kita. Baik, untuk hari ini izin perkenalkan tadi sudah sekilas dari Mbak Yumna. Di sini saya akan sharing terkait beberapa mungkin pengalaman saya yang juga relate dengan pengalaman Bapak Ibu, permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di sekolah, terutama terkait laboratorium. Nah, karena kita konteksnya di sekolah, maka kita akan lebih banyak membahas tentang lab di sekolah kita atau biasanya kita sebut dengan laboratorium pendidikan. Baiklah, langsung saja untuk materi kita hari ini mungkin akan kompleks dan ada banyak hal yang
bersifat teoritis, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam sela-selanya kita bisa berdiskusi secara interaktif dan bisa menjalankan komunikasi dua arah yang efektif. Untuk Bapak Ibu jangan sukar jika ada pertanyaan terkait apa yang saya sampaikan ataupun ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu di sekolah yang sama dialami dengan yang saya sampaikan nanti. Jangan ragu untuk bertanya melalui diskusi ataupun diketikkan di kolom komentarnya. Nanti tim kami akan membantu untuk menginventaris semua pertanyaan-pertanyaan ataupun sharing-sharing dari Bapak Ibu untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut. Baik, untuk slide pembukanya kita akan lebih mengenal lagi sesuai dengan judul webinar kita pada hari ini, yakni mengelola laboratorium IPA di sekolah. Memanfaatkan fasilitas lab IPA secara optimal untuk pembelajaran sains sendiri. Adapun untuk isi dari webinar kita pada hari ini, secara teoritis mungkin kita akan lebih banyak membahas 4 hal untuk 2 hari ini. Yang pertama tentang bagaimana laboratorium di sekolah, mungkin itu perannya, fungsinya, tujuannya. Kemudian kita juga akan mengenali lebih dulu laboratorium yang standar itu seperti apa. Kemudian kita akan masuk kepada bagaimana cara kita sebagai personel laboratorium mengelola laboratoriumnya. Secara untuk backgroundnya, mungkin dari Bapak Ibu sendiri juga bukan background dari beberapa mungkin bukan background dari laboran yang memang terkhusus untuk laboratorium, tapi kita sama-sama tenaga pendidik yang mungkin diberi tanggung jawab untuk mengelola laboratorium IPA. Kemudian untuk mungkin di hari keduanya nanti kita akan membahas lebih banyak terkait bagaimana sih pembelajaran di laboratorium. Nah, sesuai dengan perannya ya, laboratorium itu identik dengan kegiatan, praktik, ataupun sesuatu yang bersifat pengalaman langsung. Nah, dalam teorinya, mungkin saya akan menghubungkan dengan landasan teori experiential learning, artinya pembelajaran yang berbasis dengan pengalaman. Ada 3 teori yang di sini saya ambil untuk landasan mengapa laboratorium itu penting di sekolah. Yang pertama itu ada experiential learning theory dari David Kolb, yang dimana dia berpendapat bahwa belajar adalah proses di mana pengetahuan itu diciptakan melalui transportasi dari pengalaman. Nah, artinya pengetahuan-pengetahuan baru itu diciptakan dengan lebih baik melalui pengalaman. Nah, di sini juga kalau misalkan implikasinya dalam pembelajaran kita, yakni bagaimana sih seorang individu bisa memahami dan mengingat sesuatu, tentunya terutama untuk anak ya, mungkin nanti sebutannya siswa ataupun peserta didik, untuk mengingat sesuatu dengan lebih baik, yaitu dengan cara mengalami secara langsung, terlibat secara langsung. Mungkin ini juga sama-sama kita ketahui bahwa sesuatu yang kita rasakan secara langsung itu pasti akan meninggalkan makna yang lebih mendalam. Kemudian ada lagi dari Piaget, Vygotsky yang implikasinya itu mengarah pada perannya experiential learning. Perannya experiential learning di sekolah. Nah, ini saya akan ngambil konteksnya di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, dari dasar experiential learning di laboratorium, umumnya kita mengenal itu kalau misalkan dalam IPA saya biasanya identik dengan metode pelajaran dengan simulasi yang pertama, kemudian demonstrasi dan praktikum. Nah, tentu saja ketiga hal ini sebenarnya bisa dilakukan di laboratorium, namun yang paling sering dilakukan di lab itu adalah menggunakan praktikum. Nah, namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa laboratorium itu bisa digunakan untuk pembelajaran yang sifatnya itu demonstrasi ataupun simulasi. Nah, dari 3 hal inilah yang mungkin akan menjadi 3 macam jenis kegiatan pembelajaran yang berlandaskan pada experiential learning yang akan kita bahas. Nah, pentingnya tadi sudah tahu dalam dasar dari pendidikan nasional kita juga sudah
mewajibkan adanya laboratorium di setiap sekolah, fasilitasnya, kemudian bagaimana laboratorium ini bisa mewujudkan sains itu didapatkan dari observasi dan eksperimen secara ilmiah. Di dalam laboratorium, siswa dapat melakukan kegiatan, banyak hal ya yang bisa siswa lakukan, entah belajar, mengamati, kemudian aktivitas-aktivitas lain berupa praktikum yang sifatnya itu memverifikasi suatu pengetahuan yang mereka dapatkan di kelas. Jadi, laboratorium menunjang kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di kelas, di mana sebelumnya jika hanya menggunakan media seperti PPT ataupun lembar kerja, namun di laboratorium kita bisa mendapat kesempatan materi-materi tersebut diwujudkan secara nyata. Misalkan seperti banyak ya materi-materi dari IPA khususnya itu kita tidak bisa mewujudkannya secara nyata. Misalkan pembelajaran terkait klasifikasi makhluk hidup, di sana ada mikroorganisme yang kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang. Namun dengan adanya laboratorium, adanya alat-alat seperti mikroskop, kaca pembesar, mungkin itu bisa membantu anak-anak mendapatkan gambaran yang lebih dibandingkan hanya melalui buku saja. Nah, mungkin ada nih pernah pengalaman Bapak Ibu anaknya bertanya, misalkan Ibu bagaimana sih bentuk bakteri? Kenapa bakteri strukturnya bisa seperti di buku yang dilihat? Nah, bagaimana cara orang menggambar bakteri? Di mana dia mendapatkannya? Mungkin dengan adanya laboratorium, Bapak Ibu bisa menjelaskannya dengan lebih baik. Nah, untuk pengertian laboratorium sendiri adalah tempat bekerja. Namun ada hal lain, misalnya laboratorium itu kita identik dengan laboratorium yang berupa ruangan tertutup. Nah, misalkan kayak laboratorium sekolah kan biasanya Bapak Ibu ya berupa ruangan permanen yang tertutup seperti ruangan kelas pada umumnya, namun dilengkapi oleh infrastruktur atau sarana prasarana yang mendukung atau seperangkat alat-alat yang mendukung kegiatan praktikum. Namun sejatinya lab itu tidak hanya berupa ruangan tertutup, namun juga berupa ruangan terbuka. Contohnya seperti adanya kebun sekolah, rumah kaca. Rumah kaca ini ada yang semi tertutup. Nah, ada beberapa kayak kebun sekolah atau lingkungan sumber belajar lain, kebun sekolah, taman sekolah itu juga bisa menjadi lab. Kemudian ada jenis-jenis laboratorium, tentu saja yang kita punyai di sekolah saat ini karena tujuannya adalah untuk mendukung proses pembelajaran. Jenis yang kita miliki itu adalah laboratorium pendidikan. Kalau untuk laboratorium riset itu lebih mengarah kepada beberapa laboratorium yang sifatnya itu berupa menghasilkan produk ataupun lab yang digunakan untuk research seperti pengembangan sebuah produk pertanian ataupun pengembangan produk kosmetik. Nah, itu labnya jenisnya lab riset. Kemudian untuk karena kita sudah belajar laboratorium, kita mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga sudah mempunyai laboratorium di sekolahnya, ada yang belum. Mudah-mudahan dari materi-materi terkait laboratorium standar ini, Bapak Ibu nanti yang belum punya lab di sekolah bisa berkontribusi dalam perencanaan pengadaan laboratorium. Bagaimana sebuah laboratorium yang ideal itu bisa ada di sekolah. Mudah-mudahan dari sesi ini Bapak Ibu juga bisa melakukan hal tersebut. Banyak hal ya Bapak Ibu dari perencanaan sebenarnya laboratorium itu direncanakan dari sebelum dibangunnya. Bagaimana bentuknya, kemudian dia permanen atau tidak, itu sudah direncanakan saat lab itu belum dibangun. Jadi mudah-mudahan nih kalau ada sekolah Bapak Ibu yang rencananya mau membangun lab, dari perencanaan ini sudah bisa memberikan kontribusi bagaimana nanti lab ini akan jadinya seperti apa, itu nanti tergantung dari apa yang Bapak Ibu bisa eh, sampaikan. Kemudian untuk standarnya ya, minimal sebuah lab itu mampu menampung minimal satu rombongan belajar ataupun satu kelas. Biasanya terdiri dari 15 sampai 30 orang siswa. Untuk rasio minimum luas per peserta didik itu
sebenarnya standar internasionalnya adalah 2,4 meter, di mana di dalam rasio 2,4 meter keliling itu mobilitas atau mobilisasi kegiatan di laboratorium bisa berjalan dengan lancar. Karena bisa kita lihat sendiri biasanya kalau anak-anak di lab itu mereka karena mungkin suasana baru ya Bapak Ibu, mereka mobilisasinya tidak terbatas dibandingkan di kelas gitu. Jadi untuk rasio lebar luas ruang gerak siswa itu 2,4 meter. Kemudian untuk luas minimum laboratorium ini bisa kita lihat di standar sarana dan prasarana yang ada di undang-undang juga untuk pedomannya. Kemudian nanti jika nyatanya lab yang Bapak Ibu miliki di sekolah ternyata ukurannya jauh lebih besar, maka nanti ruang-ruang di dalamnya juga akan lebih kompleks. Nah, Bapak Ibu berkesempatan untuk menyusun ruang-ruang yang lebih kompleks. Nah, di form pendaftaran kemarin ya Bapak Ibu ada kami minta mengisi permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi terkait lab. Nah, dari data itu saya olah kemudian saya simpulkan banyak sekali keterbatasan sarana prasarana menjadi masalah, yakni lebih dari 50%, di mana di sana Bapak Ibu juga menjelaskan bahwa adanya keterbatasan alat, bahan, bahkan tidak ada laboratorium, ruang yang kurang memadai, sampai fasilitas yang kurang lengkap. Nah, kemudian yang kedua itu ada pengelolaan dan manajemen laboratorium. Nah, di mana manajemennya ada yang mengangkat bahwa administrasinya kurang baik, pengelolaan alatnya kurang, belum ada laboran, kemudian penyimpanan bahan yang mungkin disorotinya itu belum sesuai. Yang terakhir itu ada penggunaan dan pemanfaatan laboratorium. Nah, di sini diangkat bahwa kurangnya pemanfaatan dalam pembelajaran, kurangnya pemahaman prosedur dan manajemen waktu dalam pemanfaatan laboratorium dan peralatan yang tidak terawat. Nah, dari permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, sebenarnya masalah-masalah ini sudah sangat lama dialami dan menjadi permasalahan dalam proses manajemen lab. Banyak sekali hal-hal yang menjadi masalahnya yang mungkin kalau misalkan saya mengecualikan kekurangan sarana dan prasarana, pengetahuan personil terkait manajemen laboratorium juga bisa menjadi suatu concern di mana dengan meningkatkan pengetahuan personilnya, mungkin kita bisa mengoptimalisasi pemakaian alat di lab. Misalkan ketika Bapak Ibu sudah memahami bagaimana sifat bahan, sifat alat, dan penyimpanan bahan, penyimpanan alat, hal itu akan sangat mudah bagi Bapak Ibu untuk bisa mengkombinasikan atau bahkan mengganti bahan-bahan kimia yang harusnya di laboratorium, itu bisa diganti dengan bahan-bahan sederhana yang ada di rumah Bapak Ibu. Jadi eh, kesan menurut saya dasar dari optimalisasi pemakaian dan fasilitas laboratorium itu harus kita lihat dari pengetahuan dan pengelolaan lab itu sendiri. Nah, berangkat dari masalah ini, maka sesi kita pada hari ini kita akan banyak membahas tentang pengelolaan laboratorium. Dari dari permasalahan yang sudah saya sampaikan. Kemudian tadi ada laboratorium standar. Eh, Boleh nggak nih Bapak Ibu sharing beberapa orang mungkin apa sih yang terjadi di labnya saat ini? Masalah apa yang terjadi secara garis besar dan menurut Bapak Ibu apa yang bisa menjadi solusi dari masalah itu? Mungkin bisa sharing dulu Bapak Ibu beberapa orang untuk sharing di sini, ataupun ada Bapak Ibu yang masih belum memiliki laboratorium, silahkan nantinya kalau misalkan punya lab, mau jadi lab yang seperti apa. Silahkan, boleh Bapak Ibu yang mau sharing. Baik, Bapak Ibu diperkenankan untuk unmute mic-nya atau mengirimkan sharing session Bapak Ibu melalui chat box di Zoom. Mungkin kalau misalkan tuh ternyata lab saya masih belum memenuhi standar
untuk area gerak siswanya ataupun gimana labnya saat ini. Mungkin boleh nggak saya lihat ada Bapak Ibu yang boleh mungkin Bapak Ibu berkenan untuk sharing kepada kami atau sharing kepada Bapak Ibu yang lain juga apa yang menjadi tantangan di laboratorium Bapak Ibu di sekolah. Ataupun ada nih adik-adik mahasiswa yang nantinya kepikiran untuk kalau misalkan mengelola lab seperti ini. Apakah ada Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu tuliskan di bagian chatnya, di kolom chatnya. Ada Ibu siapa ya ini? Nah, mungkin sekarang belum ada ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti seiring berjalannya sesi kita bisa sambil bahas apa yang kiranya Bapak Ibu mau munculkan permasalahan ini nih, mau sharing permasalahan ini kepada kita. Baik, saya izin lanjutkan. Ini adalah pengelolaan laboratorium, di mana sebenarnya kalau kita bicara tentang pengelolaan, oh, ada yang sharing nih di kolom chat atas nama Ibu Miri Susanti. Izin sharing Kak, di sekolah saya ruangan tidak memadai untuk menampung siswa satu kelas. Kira-kira ada solusi untuk ini. Nah, misalkan kalau ini kita kapasitas ruangan ya, berarti Bapak Ibu. Untuk kapasitas ruangan, kita akan masuk ke pengelolaan praktikum nanti. Bagaimana nanti Bapak Ibu mengkondisikan entah itu masuk lab secara bergantian ataukah kita melaksanakan praktikum di kelas. Kemudian kalau misalkan di lab itu eh, tidak memadai untuk menampung keseluruhan siswa, mungkin bisa di Bapak Ibu jadwalkan untuk kelas ini, untuk kelas ini, kelompok ini. Nah, karena kita akan melakukan hal yang bisa kita lakukan dalam langkah yang paling kecil gitu kan, ya Ibu. Mudah-mudahan nanti ketika adanya pengelolaan lab dengan penjadwalan tersebut, peserta didik juga mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar di lab walaupun tidak 100% di dalam kelas bisa langsung bersamaan. Namun jika di lab Ibu ternyata memungkinkan untuk misalkan karena ada meja kursi jadi nggak muat, disingkirkan meja kursinya, misalkan cukup untuk beberapa kelompok saja. Jika penuh, biasanya kan ada meja lab itu yang penuh satu ruangan, bisa deh itu disingkirkan mejanya, kemudian beberapa meja sehingga bisa melakukan percobaan yang sifatnya itu kelompok. Mungkin seperti itu ya, Ibu, untuk terkait ruang gerak dari siswanya. Namun nanti kita akan diskusikan kembali, barangkali Ibu mau diskusi secara terbuka melalui voice. Kemudian kita akan kembali ke pengelolaan laboratorium, di mana di sini ada prinsip pengelolaan laboratorium yang saya simpulkan sebenarnya itu ada TTS-TSA. Saya bikin singkatan sendiri, tepat guna, terawat, siap pakai, tertib, sehat, dan aman. Kemudian pengelolaan laboratorium itu berisi serangkaian kegiatan perencanaan, di mana ada pengorganisasian banyak hal, kemudian ada administrasi, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya di laboratorium. Nah, sumber daya ini tidak hanya sumber daya alat dan bahan, namun sampai pada fasilitas-fasilitas umum, seperti bagaimana fasilitas listrik, sirkulasi udara, fasilitas kebersihan. Nah, itu juga menjadi hal yang dalam ruang lingkup pengelolaan laboratorium sehingga terwujudlah peran lab kita itu sebagai sumber belajar. Untuk prinsip pengelolaannya yang pasti tepat guna, di mana ketika kita mau praktikum IPA, kita praktikum IPA di sana dan dikondisikan untuk praktikum IPA, terawat, siap pakai, yang artinya setiap kita selesai menggunakan
lab, kita harus mengembalikannya pada kondisi yang semula, di mana nanti siap pakai untuk kegiatan selanjutnya. Tertib, sehat, dan yang paling pasti itu aman. Nah, untuk menata ruang laboratorium ini untuk Bapak Ibu yang sudah punya lab, ini saya membaginya menjadi 3 ya. Zona pengajaran di mana ada lingkaran biru di sini. Ada lingkaran biru ini, zona pengajaran di mana di sini guru memposisikan diri, melakukan demonstrasi ataupun melakukan instruksi kelas di depan sini. Kemudian ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan biasanya di sini ada penyimpanan alat, penyimpanan bahan, dan ruang persiapan. Nah, kalau ini adalah zona kerja, di mana yang bulat-bulat kecil ini adalah kursi siswa, ini meja, ada stop kontak, dan juga bak cuci, dikelilingi bak cuci, yang di sini juga dilengkapi dengan stop kontak. Kalau ini layoutnya biasanya kita menggunakan tempat duduk siswa yang berkelompok. Nah, ini biasanya kalau kursi di lab itu kursi yang bentuknya itu nggak ada sandarannya kan ya Bapak Ibu, supaya di sana mempermudah mobilisasi. Namun juga ada beberapa praktikum, khususnya kimia, biasanya tidak menggunakan kursi. Jadi hanya menggunakan meja. Jadi praktikannya atau peserta didiknya nanti akan berdiri untuk praktikumnya. Nah, untuk struktur pengelolaan laboratorium, ada kepala sekolah, penanggung jawab lab, atau biasanya kita sebut dengan Kalab atau Koor Lab. Kemudian di bawah koordinasi Koor Lab itu ada teknisi atau laboran, dan baru di bawahnya itu guru mata pelajaran. Di kasusnya biasanya ada yang sekolah yang punya lab IPA, namun punya guru IPA hanya 1 orang, sehingga guru IPA itu merangkap sebagai penanggung jawab lab, kemudian koor lab juga sebagai teknisi dan juga eh, sebagai guru mata pelajaran yang memakai lab. Nah, kita sering terjadi seperti itu, namun masing-masing bagian dari pengelola lab ini memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti kepala sekolah, beliau memberi tanggung jawab terhadap setiap orang yang berada di struktur birokrasi ini, membagi tugasnya, kemudian kepala sekolah juga memiliki fungsi mengawasi dan juga mengalokasikan dana operasional untuk lab. Kemudian untuk penanggung jawab laboratorium, di mana di sini keseluruhan kegiatan di laboratorium itu diketahui oleh core lab, dan untuk teknisi lab atau laborannya nanti berurusan dengan administrasi dan langsung dengan pengelolaan alat dan bahan dan pengelolaan laboratorium secara fisik. Kemudian untuk yang memakainya itu ada guru mata pelajaran, entah itu guru mata pelajaran IPA, fisika, kimia, ataupun biologi. Nah, di mana mereka punya peran masing-masing, punya kebutuhan masing-masing, sehingga lab itu dikondisikan dengan kebutuhan masing-masing mata pelajaran. Nah, untuk siapa yang mengusulkan alat dan bahan lab itu biasanya di Koor Lab, di mana alat dan bahan lab itu diusulkan sebelum tahun ajaran baru atau sebelum awal tahun, biasanya 3 sampai 4 bulan sebelumnya. Koor Lab sudah berkoordinasi dengan para guru mata pelajaran untuk rancangan pembelajaran menggunakan praktikum di lab, sehingga dapat diidentifikasi kebutuhan bahan, kebutuhan alat untuk keperluan di semester depannya. Biasanya seperti itu untuk jalur koordinasinya, sehingga ketika nanti ada perubahan dalam 3 bulan itu masih sempat kita melakukan perubahan terkait bahan-bahannya. Itu sebenarnya yang ditemui, namun ada kondisi-kondisi khusus ketika kita tidak bisa menjalankan hal ini secara ideal. Nah, maka diperlukan usaha yang ekstra untuk melaksanakan pembelajaran yang demikian, terutama di lab yang guru matpelnya itu merangkap-rangkap koor lab, teknisi, laboran, dan pemakai juga. Kemudian ada mengelola sumber daya umum di lab. Nah, sumber daya umum terdiri dari yang pertama itu penerangan,
ventilasi atau sirkulasi udara, air, bak cuci, listrik, dan mebelnya. Kemudian ada penerangan, ini pencahayaan, bukan hanya dari lampu, namun juga dari sinar matahari langsung, di mana pencahayaan di lab itu dikondisikan mampu memenuhi kebutuhan untuk mengamati objek, ataupun biasanya kalau kita mengamati objek melalui mikroskop perlu cahaya yang sesuai. Kemudian ventilasi atau sirkulasi udara ini sangat penting, tidak hanya di dalam lab, tapi juga di ruang penyimpanan. Ada air yang mengalir, karena di dalam lab, air mengalir, air yang mengalir tidak hanya menjadi aspek utama kebersihan dan keamanan keselamatan. Karena nanti ada bahan-bahan kimia yang ditangani secara langsung menggunakan air yang mengalir. Bak cuci juga ada, atau biasanya atau wastafel itu bersamaan dengan fasilitas sirkulasi air, ada listrik dan mebelnya. Biasanya meja-meja ini bentuknya itu keramik, dilapisi dengan keramik. Kalau misalkan dari lab Bapak Ibu sudah pakai layout yang dikelilingi oleh keramik, itu berarti sudah bagus fasilitasnya. Tinggal nanti penggunaannya saja disesuaikan untuk praktikum apa. Karena untuk praktikum fisika dan praktikum kimia biologi itu berbeda gitu. Kebanyakan untuk yang keramik ini biasanya untuk biologi dan kimia. Namun tidak menutup kemungkinan juga fisika bisa melakukannya di sana. Nah, kemudian hal yang sangat penting dalam pengelolaan laboratorium adalah keamanan dan keselamatan. Boleh nih Bapak Ibu dituliskan, temukan hal membahayakan yang sedang terjadi. Tuliskan masing-masing satu saja di kolom chat. Contoh-contoh perilaku yang terjadi di gambar yang bisa membahayakan keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Alat yang pecah. Ada lagi Bapak Ibu, tas di lantai, makan minum di lab, ya. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan temukan apa saja hal yang menurut Bapak Ibu melakukan hal yang membahayakan. Sepatu, ya, makan minum, bermain-main, mencium zat berbahaya, ya tentu saja. Zat kimia berbahaya, tidak memakai sarung tangan, ya. Ya. Nah, kita banyak lihat perilaku-perilaku yang tercermin yang tidak perilaku-perilaku yang terlihat yang tidak mencerminkan keamanan dan keselamatan di laboratorium. Yang pertama ya yang pasti baju mereka juga masuk. Nah, ya juga tadi sangat sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sebutkan di kolom chat. Bercanda, sepatunya tidak memenuhi standar keamanan, bermain-main. Kemudian mencium zat berbahaya langsung menggunakan hidung, makan dan minum di lab, menghirup zat kimia, tidak memakai sarung. Nah, ini merupakan contoh perilaku-perilaku yang sangat membahayakan. Apalagi di bagian sini yang bercanda dan mencipratkan zat kimia ke temannya, sudah sangat berbahaya. Nah, di sini juga ada yang mencolok stop kontak listrik, kemudian menghirup zat secara langsung dengan hidung. Nah, baik, untuk materi selanjutnya itu ada keamanan dan keselamatan. Bagaimana ya kita bisa aman dan selamat. Nah, dulu mungkin ada beberapa ya Bapak Ibu. Dulu ada teman saya itu em, dia PPL di suatu sekolah. Nah, di situ anak-anaknya takut masuk ke lab. Nah, karena dari gurunya bilang kalau misalkan di lab itu bahaya. Jadi untuk stigma-stigma seperti itu harus kita hilangkan dan kita budayakan bahwa dan beritahukan kepada para peserta didik kita bahwa di lab itu menyenangkan, aman, asalkan kita menerapkan sikap yang hati-hati dan taat pada tata tertibnya. Untuk standar keamanan dan keselamatan sendiri itu ada standar keamanannya dari alat perlindungan dirinya. Kalau ini sebenarnya untuk praktikum di sekolah mungkin tidak relate ya Bapak Ibu, kecuali kita berhadapan dengan zat-zat yang memang dikategorikan zat kimia berbahaya ataupun zat kimia yang punya sifat-sifat tertentu. Namun untuk jas lab biasanya
Mungkin ini harus ada ya Bapak Ibu di lab. Yang pertama, kita bisa membangkitkan minat dan motivasi siswa kita untuk masuk lab karena mereka akan pakai jas lab. Nah, yang kedua, jas lab itu bisa kita terlihat keren gitu, mereka merasa masuk lab gitu ya. Kemudian banyak hal lagi, kalau ini jas labnya kita lihat warna putih gitu. Pemilihan warna ini tidak serta-merta eh, jas lab itu warna warna putih gitu, namun juga berpatokan pada kemudahan dalam kita melihat reaksi suatu zat, terutama terkait dengan warna, karena warna-warna seperti ini tidak akan merubah warna hasil reaksi. Nah, misalkan ada beberapa reaksi yang sangat berpengaruh terhadap intensitas warnanya. Jika kita menggunakan jas lab berwarna seperti warna pink atau warna hijau neon mungkin, nah itu mungkin akan bisa mengkaburkan hasil dari apa yang kita amati. Kemudian ada gloves, misalnya sarung tangan karet. Biasanya ada sarung tangan plastik juga. Untuk sarung tangan karet ini biasanya digunakan saat kita membersihkan alat yang sudah membersihkan alat misalkan gelas beker yang sudah terkontaminasi oleh asam kuat, basa kuat, sehingga memerlukan perlindungan diri saat mencucinya. Kemudian ada pelindung wajah, masker debu, kacamata pelindung. Biasanya kalau kacamata pelindung saat kita berhadapan dengan alat-alat yang mudah alat dengan bahan-bahan yang mudah menguap ataupun kita bekerja di lemari asam biasanya. Sama dengan masker asam. Kemudian ada carta tata tertib dalam praktikum. Carta itu mungkin kayak seperti poster yang berisi tata tertib dalam praktikum. Nah, carta ini bukan hanya tata tertib dalam praktikum, namun juga tata tertib di lab secara umumnya, seperti etika masuk laboratorium, kemudian etika peminjaman apapun, kemudian bagaimana cara praktikan bersikap itu bisa kita buat cartanya. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu merasa berat dengan pembuatan carta ini, kita bisa libatkan peserta didik kita untuk membuat bersama-sama, sehingga mereka punya rasa kepemilikan di lab itu dan merasa lebih nyaman. Oh, cartanya kemarin kami yang membuatnya gitu. Jadi kita harus terapkan bersama. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu cara agar Bapak Ibu yang pertama bisa sumber daya manusianya terbantu. Kemudian dengan itu kita bisa meningkatkan rasa kepemilikan siswa kita terhadap apa yang kita miliki di lab. Kemudian ada alat pemadam kebakaran, ada alarm darurat, shower, kotak P3K, kotak pasir, kartu keselamatan, dan kotak pengenalan alat. Nah, ini adalah salah satu contoh carta dan tata tertib di dalam laboratorium, bagaimana carta ini dibuat dan harus terlihat dari jarak 4 meter. Karena biasanya kan cartanya di dinding, jarak antara dinding ke area kerja praktikan itu sekitar 3 sampai 4 meter. Makanya ini harus bisa dibaca dalam jarak yang sekian. Jadi harus benar-benar dicetak besar. Nah, kemudian ada keamanan dan keselamatan yang lain, yakni memastikan berfungsinya APAR dalam laboratorium. Nah, alat pemadam kebakaran dalam laboratorium. Nah, oh iya, pernah nggak sih Bapak Ibu di sini yang punya lab dan punya APAR, pernah nggak lihat tanggal kadaluarsa dari APARnya? Boleh ada kalau misalkan ada. Jadi itu kan APAR itu punya tanggal kadaluarsa tertentu berapa tahun, 3 tahun atau 5 tahun yang dijadikan hiasan sebenarnya di lab. Jadi sangat jarang dipakai. Aparnya dijadikan hiasan biasanya di belakang pintu. Nah, peletakan apar, kemudian tata cara penggunaan apar ini wajib diketahui oleh semua orang itu. Nah, nanti boleh deh Bapak Ibu yang punya apar di labnya dilihat tanggal kadaluarsanya. Kalau misalkan sudah dekat tanggal kadaluarsa dan itu tidak terpakai, mungkin bisa dijadikan salah satu kegiatan, mungkin bisa dibuat kegiatan yang tujuannya itu adalah mitigasi bencana kebakaran. Karena nanti kalau misalkan itu kadaluarsa, eh, takutnya itu nanti akan entah dia bisa meledak ataupun yang lain-lain. Nah, itu akan lebih baik digunakan dengan
cara-cara yang seperti itu. Misalkan simulasi pemadaman kebakaran kepada siswa, supaya siswa mencoba. Penggunaan APAR itu tidak tidak sesulit yang Bapak Ibu bayangkan sebenarnya, dan penggunaan APAR itu masuk harus semua orang bisa menggunakan, terutama di laboratorium ya. Ada laboran, ada teknisi, ada koor lab, siapapun pembimbing yang ada di dalam laboratorium, saat laboratorium itu berlangsung, semuanya wajib bisa menggunakan alat keamanan dan keselamatan ini. Kemudian ada shower, kemudian ada kotak pasir, di mana kotak pasir ini fungsinya adalah untuk menyeka bahan-bahan kimia yang tercecer, yang mungkin akan berbahaya jika kita ambil dengan kain, misalkan. Jadi kita gunakan pasir dulu untuk membersihkannya, misalkan baru kita buang ke pembuangan limbah. Untuk kotak pasir kemudian ada alarm, entah ada keadaan darurat apapun itu, maka alarm sangat dibutuhkan. Kemudian ada kotak P3K. Kita bisa lihat kotak P3K ini, lihat juga ya Bapak Ibu, jangan sampai ini bisa hanya menjadi hiasan saja. Tiba-tiba nanti di lab punya kotak P3K tapi nggak digunakan. Misalkan isinya sampai kadaluarsa betadinnya kah kadaluarsa, habis itu minyak kayu putihnya tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu bisa dicek. Untuk standar isinya itu ada di layar, ada 10. Yang pertama itu ada kapas, kemudian kain kasa, antiseptik, obat luka bakar, minyak kayu putih, obat sakit kepala, sampai ke pembalut wanita itu ada di kotak P3K laboratorium. Nah, untuk peletakan kotak P3K ini harus terjangkau, bisa dilihat semua orang, diakses semua orang, diakses siswa dan guru untuk kotak P3K-nya. Nah, kemudian ada lembar keamanan dan keselamatan lagi. Ini kalau namanya di kimia itu MSDS, Material Safety Data Sheet. Di sini ada lembar keselamatan bahan di mana bahan-bahan yang dianggap bahan-bahan berbahaya, entah itu dia terlalu reaktif, menimbulkan ledakan, eksplosif, ataupun mudah menguap dan mempunyai pH yang ekstrim, biasanya memiliki lembar keselamatan bahan. Jadi di sana itu ada informasi umum tentang bahan sampai pada bagaimana penanganannya ketika dia terkontaminasi. Misalkan kayak saya dulu pernah terpapar asam nitrat HNO3. Jadi HNO3 itu meninggalkan bekas kuning di kulit. Nah, untuk penanganannya sendiri itu dengan membilas dengan air yang mengalir selama beberapa menit gitu. Nah, pertolongan-pertolongan pertama itu dilengkapi di MSDS bah. Kemudian ada juga sifat fisika dan kimia bahan sampai pada bagaimana cara menyimpan bahan tersebut. Nah, ini biasanya MSDS namanya. Di sini kalau MSDS biasanya itu ada di label bahan ketika bahan itu kita beli. Misalnya itu ada kalau bahan berbahaya misalkan asam sulfat, asam nitrat, asam klorida, biasanya mereka ada MSDS-nya. Namun kalau misalkan seperti reagen-reagen umum yang biasa digunakan untuk uji makanan, seperti uji vitamin C, kemudian untuk uji amilum biasanya untuk biuret, untuk protein biuret, kemudian ada amilum, ada iodin, biasanya itu ada tidak ada MSDS-nya. Jadi hanya bahan-bahan tertentu yang ada MSDS-nya. Kemudian ada satu penampakan laboratorium di sekolah di mana di sini ada posisi bak cuci dan meja keramik. Kemudian ada ini meja kerja, di sini adalah meja demonstrasi. Di sebelah sini justru ruang-ruang untuk penyimpanannya. Nah, berikut adalah contoh sirkulasi udara di dalam lab, entah itu menggunakan AC ataupun blower ataupun kipas angin. Kalau misalkan hanya ada kipas angin di dalam labnya, mungkin bisa dimaksimalkan dengan membuka jendela, dan blower ini juga diusahakan ada di ruang bahan karena untuk menjaga kualitas udara di ruang bahan. Karena ada beberapa zat yang mudah menguap dan mempunyai
peluang besar untuk mengkontaminasi zat-zat lainnya. Nah, ini saya alami sewaktu saya masih PPL dulu di dalam lab di dalam lab sekolah itu mencampurkan sediaan kapur dalam serbuk kiloan, kemudian dicampurlah penyimpanannya di dalam satu lemari bersamaan dengan etanol dan aquades. Nah, sehingga bahan-bahan itu kan sudah lama tidak terpakai di dalam lemari, namun tidak diperiksa secara berkala sehingga kapur itu meledak dan merusak alat-alat kaca yang ada di bawahnya karena dia disimpan bersamaan dengan zat-zat yang mudah menguap seperti ada aquades lembab, aquades dan yang mudah menguap itu ada etanol. Jadinya kapurnya itu benar-benar meledak dan merusak alat-alat kaca. Berarti ledakannya tidak kecil saat itu karena sediaannya lumayan banyak sekitar 1 kilo lebih sehingga hal-hal ini bisa menjadi pelajaran kalau misalkan perlu penyimpanan yang khusus untuk alat dan bahan kita di lab itu sendiri. Nah, gimana nih kalau Bapak Ibu belum punya lemari yang memadai? Nah, kalau saran saya, kalau masih belum memiliki lemari yang memadai, Bapak Ibu bisa menyimpan bahan itu di rak-rak kayu terbuka yang dimasukkan dalam satu tempat, misalkan masukkan dalam suatu box. Ada beberapa yang mungkin bisa dicampur dan tidak bisa dicampur. Namun, bisa dipastikan kalau itu dicek secara berkala. Kemudian ada tempat cuci, ada 2 jenis tempat cuci nih yang ada di layar. Nah, kalau misalkan kita beri nomor, yang kanan itu nomor 1 dan yang kiri dari Bapak Ibu itu nomor 2. Untuk Bapak Ibu yang sudah punya lab atau pernah menggunakan lab, yang mana nih yang Bapak Ibu pernah gunakan? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar atau kolom chatnya. Nomor 2. Pernah praktikum di sekolahnya ya, Mbak Yumna? Pernah Mbak dulu waktu waktu sekolah. Wah, ya, nomor 2. Kalau Bapak Ibu yang lain, kalau yang di nomor 2 itu dia pakai wastafel, tapi yang wastafelnya itu terbuat dari logam. Yang sebelah kanan yang nomor 1 itu bak cuci juga, namun permanen itu dari keramik. Nah, yang mana nih Bapak Ibu yang relate dengan ini 1 dan 2 ya dari Pak Tony? Oh, nomor 1. Nomor 1, banyak nomor 2. Nah, artinya kan di setiap sekolah juga tidak punya fasilitas yang tetap terkait eh, ketersediaan bak cuci yang seperti ini. Namun kalau misalkan kita berada dalam kondisi ideal, bak cuci yang lebih sesuai dan kompatibel untuk jenis-jenis praktikum seperti fisika, kimia, biologi, dan IPA secara bersamaan, itu saya akan memilihnya itu adalah bak cuci terbuat dari keramik. Karena apa? Karena ketika nanti kita membersihkan alat, terutama alat-alat kimia, ataupun biologi berupa cairan-cairan tertentu akan lebih baik itu menggunakan bak cuci yang keramik. Karena asam-asam yang sifatnya asam itu kan tidak bisa dibuang di logam karena akan menimbulkan karat untuk bak cucinya sendiri dan juga eh, lebih tahan terhadap pH-pH ekstrim yang akan mengakibatkan kerusakan pada bak cuci itu sendiri. Nah, namun di kekurangan di bak cuci yang ada pada gambar itu bak cucinya itu kurang dalam. Beberapa alat kimia itu punya tinggi atau panjang tabung misalkan seperti buret itu 50 cm. Nah, jadi akan kesulitan ketika kita mencuci buret dalam keadaan yang sependek di keran yang ada di nomor 2. Jadi itu ada hal-hal kecil yang kita juga perhatikan di lab itu bagaimana penggunaannya ataupun pemilihannya. Kalau nanti Bapak Ibu berkesempatan untuk berkontribusi misalkan memilih bak cuci, maka saya sarankan untuk memilih bak cuci yang permanen dan dalam atau kerannya tinggi.
Kemudian ini adalah fasilitas penyimpanan berupa lemari penyimpanan alat. Biasanya lemari penyimpanan alat tuh ada kacanya di depan, eh, di mana ini bisa memudahkan kita untuk mencari alat-alat tersebut. Nah, kalau misalkan bahan, biasanya kalau bahan itu ada yang rak terbuka dan rak tertutup juga terbuat dari besi ketika menyimpan bahan-bahan yang mudah meledak ataupun mudah terbakar. Nah, ini adalah lemari penyimpanan bahan kadaluarsa. Nah, ini ya Bapak Ibu, untuk limbah bahan kadaluarsa itu kita tidak bisa langsung membuangnya ke lingkungan karena ada indikator-indikator yang membuat kita yang ini bisa merusak lingkungan. Contohnya pH. Jadi sangat hati-hati untuk membuangnya. Di Banjarmasin, setahu saya masih belum tersedia untuk pembuangan bahan-bahan kimia yang seperti ini. Sehingga untuk membuangnya untuk aman di lingkungan itu harus melewati banyak tahap, misalkan penyesuaian pH terlebih dahulu. Kemudian ada penyesuaian lain-lain lagi untuk bisa dibuang di tempat yang jauh dari sumber air atau jauh dari sumber air dan pemukiman warga. Nah, jadi biasanya untuk bahan-bahan kadaluarsa ini sebenarnya masih bisa dipakai, namun seperti misalnya NaCl itu masih bisa dipakai, namun saya tidak merekomendasikan untuk memakainya karena yang pertama tidak bisa menghasilkan konsentrasi yang sama lagi dengan eh, bahan yang masih bagus. Namun namun untuk bahan-bahan seperti ini biasanya kalau ini kan bahan habis pakai masih boleh dibuang, tapi kalau alat-alat itu rusak, maka kita tidak boleh membuangnya karena alat-alat itu akan diawasi penggunaannya, akan ada pelaporan penggunaan alat berapa alat yang rusak, kategorinya rusak apa, rusak ringan atau rusak berat. Nah, itu kalau alat tidak boleh dibuang ya Bapak Ibu, simpan terus alatnya di suatu penyimpanan yang khusus alat-alat yang rusak berat. Nah, kalau misalkan dia rusak ringan masih bisa kita perbaiki atau kita reparasi. Namun jika dia sudah dalam kategori rusak berat seperti pecahnya gelas beker ataupun pecahnya tabung reaksi, nah itu sudah tidak bisa lagi kita pakai ataupun tapi tidak bisa kita buang. Jadi Bapak Ibu diharapkan apalagi untuk di sekolah kan sangat sulit pengadaannya. Jadi akan dicek lagi nanti berapa jumlah alatnya. Akan ada pengecekan inventaris itu dalam setiap tahun biasanya. Kemudian ada lemari asam, di mana lemari asam ini dilengkapi blower yang langsung keluar, di mana di dalam lemari asam kita bekerja dengan asam-asam yang sifatnya itu kuat, seperti HCl, HNO3, H2SO4, H2O2, sampai biasanya CH3COOH berupa cuka pun kita bekerjanya di dalam lemari asam. Karena sangat menyengat biasanya baunya sehingga bisa menyebabkan iritasi di saluran pernapasan dan lain-lain. Banyak pertimbangan-pertimbangan kenapa biasanya kalau bersifat asam kita bekerjanya di lemari asam. Nah, kemudian menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi kekurangan dan yang sudah sesuai tentang keadaan laboratorium di sekolah? Boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar seiring dengan berjalannya materi kita pada hari ini. Nah, mungkin saya langsung lanjut ya Bapak Ibu. Bagaimana sih cara mengelola alat dan bahan secara umum? Nah, kalau misalkan saya ditanya eh, secara umum, secara praktisnya, gimana cara sederhana mengelola alat dan bahan di lab kita? Yang pasti harus ada administrasi. Memang administrasi itu kita akan kesulitan di awal, akan banyak pekerjaan di awal. Namun percayalah itu cuma satu kali di awal. Bayangkan Bapak Ibu akan mengambil manfaatnya itu sepanjang tahun penggunaan lab itu. Kayak kartu alat, lembar inventaris alat, lembar pemakaian alat, lembar peminjaman, itu bisa menjadi bukti-bukti historis bagaimana pengelolaan lab itu berjalan. Kemudian tips pengelolaannya, kalau dari saya itu bagaimana kita bisa memahami sifat dari bahan alat. Misalkan bahan-bahan alat kan berbeda-beda ya Bapak Ibu.
ada yang dari kaca dan lain-lain. Nah, itu kita harus memahami sifatnya dengan baik lebih dulu sehingga kita bisa menentukan bagaimana cara penyimpanan, cara operasionalnya, kemudian apa yang harus kita hindari ketika kita memiliki alat tersebut. Nah, sampai pada bagaimana membersihkan dengan metode yang sesuai. Kan ada alat-alat yang tidak bisa dibersihkan dengan hanya menggunakan air saja. Nah, kalau menggunakan air saja biasanya dia akan meninggalkan noda. Jadi kita harus bersihkan misalkan dengan asam kuat ataupun dengan sesuatu yang sifatnya itu zat pembersih. Sesuai ada yang tidak boleh dicuci dengan sabun, ada alat-alat yang seperti itu. Kemudian eh, memahami keselamatan kerja dengan alat tersebut. Nah, berikut adalah beberapa contoh apa saja yang dicatat dalam inventarisasi alat di lab kita. Ini contoh dari katalog inventaris laboratorium. Ini adalah versi sederhana ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa modifikasi sendiri bagaimana senyamannya, kode alat, nama alat, spesifikasinya, ada merek, tipe, atau pabrik pembuatnya itu Bapak Ibu rincikan sehingga ketika Bapak Ibu nanti mau menggunakan sesuatu yang misalkan tahan panas misalkan. Oh, Bapak Ibu punya gelas beker yang bahannya dari kaca borosilika. Kayak gitu. Jadi itu aman terhadap panas, namun tidak terhadap panas ekstrim biasanya. Jadi ini bisa Bapak Ibu olah, pengkodeannya pun bisa, entah itu pengkodeannya dimulai dengan tahun alat itu masuk, ataupun tempat penyimpanan alat itu, ataupun kode bahan alat itu boleh. Itu nanti tergantung dari masing-masing lab yang mengkodekannya. Jadi itu menjadi alat bantulah Bapak Ibu di sekolah yang nantinya akan melakukan inventaris. Sehingga nanti kalau nyari, oh kalau misalkan alat ini khusus di lemari ini, alat dari karet khusus lemari ini, kan nanti kita akan lihat lagi sifat-sifat bahannya. Ini adalah contoh-contoh yang lain. Misalkan ada daftar usulan alat barang, buku inventaris, buku harian lab, daftar alat bahan yang rusak, kartu reparasi, label, daftar alat, program kegiatannya gimana, kemudian jadwal kegiatannya bagaimana, kelas berapa, siapa pembimbingnya. Nah, ini perlu dibuat. Nah, untuk penataan sendiri saya membaginya menjadi alat kit dan non-kit. Ingat Bapak Ibu, kalau alat kit jangan pernah memisahkan komponen-komponen di dalamnya. Kalau dia kit, maka dia harus disimpan satu set dengan kit itu. Misalkan kit optik, misalkan gelombang dan optik. Dia harus disimpan secara bersamaan dan satu set. Kalau non-kit, nah baru kan kita klasifikasikan menjadi bahan-bahannya. Biasanya non-kit ini alat praktikumnya itu datangnya satuan. Ada berupa gelas beker, banyak hal ya, banyak-banyak yang dia tuh datangnya satuan. Nah, dari gelas, logam, kayu, porselen, plastik, karet, alat listrik, dan alat khusus. Nah, alat dari bahan gelas itu punya penanganan tertentu, misalkan ada pencucian 3 kali, pembilasan dengan aquades. Nah, itu perlu kita lakukan agar tidak meninggalkan noda air biasanya. Nah, beberapa alat ini ada yang bisa dipanaskan dan tidak bisa dipanaskan. Contohnya kayak gelas kimia beberapa bisa dipanaskan, namun jangan pernah memanaskan gelas ukur ataupun ini sel konduktivitas juga tidak bisa dipanaskan. Labu ukur juga tidak direkomendasikan untuk memanaskannya karena biasanya dia walaupun dia tahan panas, tapi karena dia digunakan fungsinya untuk membuat larutan, maka tidak diperkenankan untuk diletakkan langsung di atas pemanas. Biasanya pemanasan itu menggunakan gelas kimia. Kemudian logam yang pasti menjaga kelembapan dalam penyimpanannya, banyak banyak alat kita dari logam, terutama dikit biasanya. Dikit itu harus disertai dengan misalkan silika gel untuk mengurangi kelembapannya karena rentan berkarat. Kemudian ada dari kayu, jangan terkena basah berlebihan. Misalkan kalau ini kena basah, kena sabun, biasanya dia mudah berjamur. Pastikan disimpan dalam keadaan kering. Mungkin bisa dijemur dulu ataupun diletakkan di ruang terbuka.
ada porselin. Nah, ini ada ini ya Bapak Ibu. Mungkin perhatiannya pada lumpang dan alu karena bagian dalam dari lumpang ini kasar. Jadi tidak diperkenankan sebenarnya untuk menumbuk sesuatu dengan zat warna. Mungkin bisa diberi alas terlebih dahulu, misalkan plastik yang tebal. Karena bagian dalamnya ini biasanya warnanya itu menempel beberapa hari. Jadi harus dibersihkan benar-benar menggunakan pemutih direndam sehingga kalau misalkan bisa, Bapak Ibu dilarang menggerus bahan yang sangat berwarna. Karena kan terbatas ya biasanya ya, Bapak Ibu untuk ketersediaannya sendiri di laboratorium. Nah, kemudian ada bahan dari plastik, tentu saja kalau plastik pasti terhindar dari panas, kemudian tidak mengisi bahan berupa asam atau basa kuat di dalam eh, yang bersih di dalam alat-alat seperti botol semprot ini. Nah, ada dari karet. Ini biasanya penyimpanannya menggunakan powder tertentu atau bedak. Jadi tidak diperkenankan untuk menyimpan langsung dalam keadaan yang kering karena biasanya dia akan mudah retak gitu kalau karet ini. Kalau pernah nggak sih Bapak Ibu pernah retak gitu karetnya, apalagi di ini bola filler. Aku bilangnya bola filler. Nah, ini jangan terkena zat pewarna berbahaya juga jangan zat berbahaya dan pewarna juga dihindari. Kemudian ada alat listrik yang pasti jauhkan dari panas berlebihan, tempat basah, dan tidak menumpuk alat ketika disimpan, apalagi power supply. Kemudian ada alat khusus seperti spektrofotometer. Ini yang kedua adalah pH meter. Ini adalah neraca tiga lengan. Nah, neraca seharusnya disimpan dalam keadaan ini tidak boleh digantung. Jadi ini harus dilepaskan untuk menyimpan neracanya. Jadi pastikan nanti kalau misalkan di lab Bapak Ibu neracanya masih disimpan dalam keadaan bergantung, bisa dilepas gantungannya karena nanti akan bisa merusak keseimbangan dari neraca. Nanti kita akan susah melakukan kalibrasi dari neraca ini sendiri. Nah, kemudian banyak hal ya, banyak alat-alat yang berhubungan dengan praktikum IPA, mikroskop, buret, pipet. Oh ya, pipet untuk karet pipet itu usahakan nanti itu ada batas kadaluarsanya kalau karet pipetnya. Jadi dia tuh bisa kadaluarsa, biasanya dia menempel satu sama lain tandanya, walaupun sudah disimpan dalam suhu yang rendah, dalam temperatur yang sejuk. Beberapa lagi kayak termometer, termometer itu harus disimpan bagian bawah merah termometer itu harus di bagian bawah di rendah harus disimpan dalam keadaan miring. Kemudian alat-alat seperti pipet volume, pipet gondok, buret ini disimpannya jika tidak dalam keadaan berdiri seperti ini direbahkan harus dialasi dengan alas yang minim menimbulkan gesekan. Biasanya dialasi dengan apa ya biasanya itu ada jaring-jaring dari gabus misalkan. Nah, itu bisa dijadikan alas untuk pipet gondok, pipet volume dan buret. Kemudian ada eh, bahan. Kalau tadi kita bilangnya alat, sekarang kita bahan. Nah, bahan ini yang paling sering kita temukan tantangannya dalam penyimpanan bahan. Yang pasti untuk prinsip pengelolaannya sendiri kita harus aman, mudah dicari dan mudah diambil. Kemudian, oh ya, mudah diambil. Itu untuk beberapa bahan yang berbahaya itu memiliki akses yang terbatas. Seperti kayak beberapa hal terkait bahan-bahan kimia yang berbahaya itu harus disimpan di tempat yang memiliki akses terbatas dan hanya beberapa orang yang bisa akses ke sana. Yang pasti praktikan atau siswa tidak bisa akses ke sana. Kemudian untuk pengelolaan bahan ada administrasinya, kemudian penyimpanannya gimana, SOP dan operasional dari bahannya gimana, sampai pada penggunaan kartu bahan. Nah, ini sekali lagi dimodifikasi untuk keperluan Bapak Ibu sendiri ya, bagaimana nantinya akan mengelola bahan ini dengan lebih mudah. Tapi yang paling harus ada itu yang pertama adalah label. Nah, labelnya ini harus ada ya Bapak Ibu, nama zatnya, kemudian kapan zat itu dibuat. Jika zat itu bentuk padat yang dilarutkan, maka larutan itu harus
disimpan dalam, misalnya nih Bapak Ibu punya garam, melarutkan menjadi larutan garam. Larutan garam itu harus diberi label berapa konsentrasinya, kemudian tanggal berapa dibuatnya. Itu harus ada. Nah, kemudian tata cara misalkan kayak beberapa zat lain, tambahkan keterangan tidak dihirup langsung dengan hidung gitu. Ada tata cara bisa menghirup kita bisa mencium, merasakan aroma dari zat kimia itu dengan seperti ini, jauh dari hidung. Kita bisa mengipaskannya dengan tangan gitu. Untuk beberapa teknik dasar di lab nanti kita akan pelajari di hari Sabtu. Teknik dasar mungkin banyak hal yang akan kita pelajari di hari Sabtu di praktek juga. Kemudian pengetahuan terkait bahan atau zat. Nah, ada 3 tingkatan biasanya, tapi saya biasanya mengenalnya cuma 2, yaitu PA atau Pro Analis dan teknis. Nah, biasanya kalau misalkan di lab itu, kalau untuk praktikum yang sifatnya verifikasi itu menggunakan bahan teknis saja sudah cukup. Bahan teknis sudah cukup biasanya. Kalau misalkan yang PA itu biasanya untuk analisa ataupun memang ada lagi tingkatannya, ada food grade, ada cosmetic grade yang seperti itu. Dia paling murni dan paling mahal di antara 3 tingkatan pengelolaan bahan-bahan yang ada. Teknis itu tingkatan yang paling rendah, biasanya ada juga beberapa bahan kimia teknis itu bisa kita temukan bebas di pasaran seperti tembaga 2, sulfat pentahidrat atau 5H2O, kemudian banyak hal lagi. Kemudian kita akan ini klasifikasi berdasarkan sifat kimianya, ada beracun, ada korosif, cair, padat, dan gas. Nah, ini contohnya ada asam sulfat. Kalau asam sulfat ini nama pasarnya biasanya kita kenal dengan air aki. Kalau natrium hidroksida itu biasanya kita taunya itu soda api. Kalau kita bikin sabun soda api gitu, asam klorida, HCl, air keras biasanya kalau bilangnya asam klorida. Namun asam sulfat juga kategori air keras. Kemudian ada bahan yang mudah terbakar, etanol, hidrogen. Nah, itu salah satu bahan-bahan yang mudah terbakar yang ada di lab. Kemudian ada eksplosif atau mudah meledak bila terkena panas, gesekan, tumpukan, ataupun tekanan. Ada oksidator. Nah, ini biasanya zat pembersih yang di kamar mandi biasanya mengandung hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini biasanya kalau dia terkena kulit itu akan menimbulkan ada bekas-bekas putih. Kemudian ada bahan yang berdasarkan sifat kimia reaktif terhadap cahaya, jadi harus disimpan di dalam botol yang gelap. Ada reaktif terhadap asam, ada yang ini adalah sifat fisikanya, ada yang sifat hidrat, penguapan, dan higroskopis. Nah, yang hidrat ini biasanya kalau misalkan dia serbuk, dia akan menjadi serbuk ketika dia dikeringkan. Ini terjadi dalam tembaga 2 sulfat pentahidrat, biasanya CU2SO4 5H2O. Kalau misalkan ini biasanya terusi, biasanya warna biru, biasanya digunakan untuk pembersih air dan lain-lain, biasanya kolam bisa. Kemudian sifat penguapan dan sifat higroskopis. Nah, berikut adalah contohnya. Ini tembaga 2 sulfat yang masih mengandung air, ini yang sudah tidak mengandung air lagi. Namun ketika yang putih ini dideteksi air, dia akan kembali berubah menjadi biru. Nah, kalau yang higroskopis tadi dia akan cepat mencair di udara terbuka. Nah, makanya kita sering kan NaOH ini misalkan penyimpanannya di dalam botol penyimpanan itu dia memadat karena dia punya sifat yang higroskopis. Artinya kalau misalkan kita punya NaOH, ketika kita mengambil zatnya, kita harus dengan cepat menutup agar NaOH-nya tidak terkontaminasi atau terpapar lebih lama dengan udara bebas. Nah, klasifikasi bahan di dunia itu banyak, itulah mengapa banyak simbol-simbol yang berbeda, karena kita tidak sama untuk simbol-simbolnya itu karena masing-masing punya sistem klasifikasi. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu membuatnya, silahkan tentukan sistem klasifikasi mana yang mau dipakai. Kriterianya kalau menurut GHS itu paling banyak dipakai. Kemudian penyimpanannya, perhatikan aspek pemisahan, risiko bahaya bahan kimia, label, fasilitas penyimpanannya juga harus diperhatikan. Namun ini menjadi
hal-hal sekunder yang akan kita perhatikan. Yang pasti dulu kita bisa mengelola dan alat bahannya dulu dan kita bisa melabeli dulu sebenarnya. Nah, untuk penyimpanannya yang kompatibel dan inkompatibel. Kalau misalkan dia ada tanda X-nya, berarti dia tidak disarankan untuk disimpan bersamaan. Ini periksa secara berkala penyimpanan bahan kimia, kemudian pengelolaan beberapa. Nah, untuk materi kita terkait pengelolaan alat dan bahan itu sudah selesai. Mungkin kita akan saya serahkan kembali ke Mbak Yumna dulu untuk memimpin diskusi terbukanya. Bapak Ibu yang mau berdiskusi terkait permasalahan di laboratorium boleh eh, secara aktif dalam sesi ini. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya, Mbak Farida. Semoga materinya dapat membantu Bapak dan Ibu untuk mengembangkan laboratorium atau membuat laboratorium di sekolah masing-masing. Nah, untuk mengetahui lebih dalam terkait pengelolaan laboratorium, maaf, maka bagi Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya, silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Untuk mempersingkat waktu, kami berikan untuk 3 orang penanya pertama terlebih dahulu. Baik, Mbak Farida itu ada pertanyaan di dalam kolom chat. Apakah perlu saya bacakan atau Mbak Farida mau baca sendiri? Oh iya, saya sudah baca, Mbak, terkait ada 2 pertanyaan ya dari Pak Tony. Mungkin nanti kalau misalkan ada hal yang mau Pak Tony, oh ya ada lagi, ya, silakan kumpulkan dulu beberapa pertanyaannya biar nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Mau langsung dijawab atau satu pertanyaan langsung dijawab atau di ini? Eh, dikumpulkan aja, Pak. Oke, baik. Oke, kemudian kami mengundang Mbak Destia Alia. Tahu Kak Fatih Moco acara itu? Iya. Baru cuma MC tilawah. Terus Kami mengundang Mbak Destia Alia untuk menyampaikan pertanyaannya. Maaf, Mbak Destia, suaranya belum terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Moderator yang telah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Despia Alia. Saya selaku guru IPA di salah satu SMP. Nah, saya ingin bertanya kepada pemateri kita pada hari ini mengenai pengelolaan laboratorium. Ini dari pengalaman saya sendiri ya, Mbak. Jadi di sekolah ini belum adanya laboratorium dan ingin memulai pengelolaan laboratorium. Nah, permasalahannya ini adalah karena minimnya pengetahuan saya tentang laboratorium dan ditunjuk sebagai penanggung jawab laboratorium. Langkah awal saya untuk membangun lab sendiri di sekolah itu, apakah dari persiapan ruangan terlebih dahulu atau melengkapi administrasi atau apa gitu. Mungkin itu saja dulu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desvia atas pertanyaannya.
Oh iya, baik. Mungkin saya jawab dulu ya, Mbak. Ada dua orang yang bertanya di kolom chat. Ini saya kumpulkan pertanyaannya. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Tony terkait yang pertama kita tahu bahwa lab IPA yang inovatif perlu dukungan semua pihak ya. Betul sekali, Pak. Di banyak sekolah, lab IPA hanya dikelola oleh laboran. Sejauh mana peran manajemen sekolah laboratorium untuk mendukung inovasi lab IPA, aspek anggaran, kebijakan ataupun pengembangan SDM. Nah, saya akan menjawab satu persatu, Pak. Untuk yang pertama, dari peran manajemen sekolah. Sebenarnya dari struktur pengelolaan lab itu sendiri, manajemen sekolah sudah terlibat terutama di kepala sekolah dan Wakasek. Nah, di mana di sana berperan sebagai pemberi tanggung jawab, sebagai pengawas yang membimbing dan memastikan kegiatan di laboratorium juga berjalan dengan lancar. Nah, karena tadi ada permasalahan lab IPA hanya dikelola oleh laboran. Nah, sebenarnya di sana sudah terdapat masalah ya, Pak. Barangkali kita sebabnya apa dulu nih? Kenapa tidak ada guru yang mengelola langsung labnya? Apakah di sana misalkan keterbatasan guru atau tidak ada guru IPA sama sekali? Ataukah di sana ada permasalahan-permasalahan lain seperti misalkan kurangnya kompetensi, kita bilangnya kurangnya kompetensi dulu karena memang ada banyak ya, terutama juga saya secara khusus jika tidak berpraktik di lab IPA, saya tidak punya pengalaman dalam mengelola lab gitu. Jadi kalau misalkan ditinjau dari aspek anggaran kebijakan ataupun SDM, sebenarnya peran dari awal itu berada di peran kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang mengalokasikan dana untuk pengembangan lab IPA sendiri. Untuk pengembangan sendiri bukan hanya pengembangan alat dan bahannya, fasilitasnya bukan hanya itu, namun juga pengembangan personel di dalamnya, di mana penganggaran itu masuk dalam perencanaan. Untuk waktunya saya tidak jelas mengetahui kapan perencanaan itu dilaksanakan. Yang pasti manajemen sekolah itulah yang memiliki peran sangat besar dalam keberlangsungan kegiatan di lab itu gitu. Sedangkan guru IPA mungkin dia bisa berinovasi dalam menjalankan atau mengoptimalkan fasilitas yang ada. Namun jika fasilitasnya tidak tersedia, pengelolaan lab IPA juga tidak akan bisa berjalan. Kalau misalkan saya boleh menyarankan, eh, di mana di sini harus ada sinergi antara pihak manajemen sekolah, yaitu kepala sekolah ataupun wakasek bagian kurikulum dan sarana prasarana dalam merencanakan optimalisasi lab. Karena hal ini harus disadari oleh semua orang di sekolah agar bisa mewujudkan fungsi lab itu sebagai sumber belajar. Nah, yang pasti itu akan sangat berkaitan dengan anggaran ataupun kebijakan di sekolah. Nah, kemudian yang kedua, tantangan utama dalam menerapkan lab IPA berbasis green chemistry atau ramah lingkungan di sekolah. Sebenarnya untuk tantangannya, menurut saya itu adalah kita tidak bisa mengajak semua orang. Jadi kalau misalkan tantangannya itu ada yang merasa hanya ini yang bisa dikerjakan karena tidak ada dukungan gitu. Tapi ketika di sana sudah ada dukungan dari semua pihak, entah itu tidak hanya di laboratorium IPA, bahkan di pembelajaran lain eh, bisa menerapkan grand chemistry karena tidak hanya IPA yang terkait dengan grand chemistry, banyak lagi misalkan seperti pembelajaran geografi juga terkait gitu. Untuk grand chemistry sebenarnya kan ini saya pernah sebenarnya membaca terkait capaian pembelajaran Grand Chemistry pada kurikulum Merdeka. Nah, di mana di sana aspek-aspek lingkungan sangat diperhatikan tentu saja. Jadinya tidak bisa hanya melalui lab IPA saja, namun bisa di semuanya. Kalau misalkan yang paling berhubungan dengan Grand Chemistry itu bisa dilakukan dengan terutama dalam pengelolaan limbahnya, pembuangannya, ataupun bagaimana praktikum-praktikum yang mengoptimalkan atau meminimalisir penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Kita bisa meminimalisir itu. Mungkin itu yang bisa saya
berikan Pak Tony kalau misalkan nanti ada sanggahan ataupun ada hal yang menurut Pak Tony masih belum masuk jawabannya, boleh ditanyakan kembali. Kemudian untuk pertanyaan dari Mbak Desvia, ketika saat ini ya, berarti belum ada lab seperti itu ya. Apakah ini ada labnya, ada bangunannya, namun hanya tidak ada isinya, atau memang belum ada bangunannya dan belum ada isinya? Mbak Desvia. Oh, Ibu ya, Ibu Desvia boleh? Sudah ada bangunannya, tapi terkadang ruangan ini dipakai untuk serbaguna, Mbak. Oh, berarti dia tidak bisa berperan sebagai lab yang permanen gitu ya. Maksudnya tuh ada peluang-peluang ruangan laboratorium itu dipakai untuk ruangan yang lain. Nah, kalau menurut saya terkait hal ini, yang pertama, Mbak Desvia perlu merencanakan dulu eh, tata letak layout dulu. Nah, memastikan penyimpanan-penyimpanannya aman. Walaupun itu, misalkan seperti kan tidak permanen tadi ya, letak meja kursi mungkin tidak bisa diletakkan secara permanen, dan bahan pun tidak bisa diletakkan di tempat-tempat yang terbuka. Jadinya, mungkin kalau menurut saya, Mbak Despia harus merencanakan dulu fasilitas yang ada di dalam, misalkan lemari seperti apa yang bisa mendukung hal itu, berarti lemarinya harus bertutup kaca, kemudian lemarinya harus bisa dikunci sehingga alat-alat lab yang mungkin bisa yang mungkin bisa disimpan di dalam lemari ketika ruangan itu digunakan untuk hal yang lain. Nah, untuk fasilitas untuk administrasi sendiri, ketika fasilitas itu, fasilitas penyimpanan alat ya itu sudah ada, baru kita bisa lakukan administrasi. Namun ini juga disiapkan itu adalah pengusulan ya, Mbak. Pengusulan alat dan bahannya yang seperti apa yang lebih baik dan lebih cocok untuk lab ini. Namun jika nanti ada misalkan kabar baik bahwa lab ini bisa digunakan secara permanen, maka Ibu Desvia bisa mematangkan, oh kalau misalkan nanti dia sudah permanen, maka bisa seperti ini. Nah, itu perlu pemetaan dan analisis-analisis riset-riset yang lebih lanjut lagi terkait apa yang mau dipakai gitu. Dan apa yang paling dekat dibutuhkan. Mungkin seperti itu Ibu Desvia. Nah, kalau misalkan nanti ada sanggahan dan hal yang mau dikonfirmasi lebih lanjut setelah pertanyaan dari Pak Asep juga saya jawab. Nah, ini juga ya, sekolah kami baru akan membuat lab IPA. Langkah-langkah apa yang perlu direncanakan? Nah, kalau misalkan nanti Pak Asep, oh ya, kalau boleh tahu Pak Asep dari daerah mana ya, Pak? Dari Depok. Wah, baru mau bikin lab IPA, Pak. Kalau boleh tahu untuk jenjang SMP, SMA, SMP ya, Pak? Pak Asep? Jenjang sekolahnya SMP ya Pak berarti? SMP ya. Ya, eh, kalau berarti ada rencana dalam pembangunan lab IPA dalam waktu dekat. Nah, kalau menurut saya nanti Pak Asep bisa mempelajari beberapa eh, standar sarana dan prasarana yang tadi ada di dalam perundang-undangan dulu, kemudian bisa menghubungkannya dengan sarana prasarana lab IPA yang ada di beberapa buku referensi. Mungkin nanti saya akan kirimkan beberapa referensi terkait hal ini, bagaimana penataan layoutnya, kemudian bagaimana pembangunan ruang-ruangnya. Nah, mungkin di perencanaan yang demikian, sehingga nanti lab yang akan dibangun oleh Pak Sep bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi menurut saya tata layout dan eh, denah secara fisik dulu, perencanaan ruangan-ruangannya dulu yang perlu dibuat.
sehingga bisa mengusulkan nantinya alat apa saja yang bisa dimasukkan ke dalamnya, kemudian alat yang cocok, berapa luasnya, kalau misalkan nanti memungkinkan jika luasnya memenuhi standar untuk rombongan belajar di sekolah pasek itu bisa dilakukan. Mungkin seperti itu. Ya. Eh, Mbak Yumna, untuk jawabannya saya kira cukup. Kalau misalkan ada lagi pertanyaan, oh ini ada Ibu Miri. Silahkan Ibu. Oh, baik Mbak, sebelumnya perkenalkan Mbak, ada terdengar suaranya Mbak? Terdengar Ibu suaranya. Baik. Eh, Sebelumnya perkenalkan Mbak, nama Miri Susanti dari MTS Diniyah Limujurai, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Eh, saya ingin bertanya terkait kondisi ruangan dan peralatan yang tersedia di laboratorium IPA. Nah, jadi begini Mbak, di sekolah saya itu untuk peralatannya, baik itu alat atau bahannya, itu beberapa materi, baik itu di kelas 7, 8, dan 9 itu sudah tersedia. Cuman eh, jumlahnya yang masih terbatas. Terus begitu juga dengan ruangannya, itu ruangannya sudah ada dengan yang dilengkapi oleh meja dan kursi yang sangat terbatas Ibu, juga. Ibu Miri, mohon maaf, tadi saya ada kendala teknis. Boleh Ibu diulang kembali pertanyaannya, karena tadi saya tiba-tiba terlempar. Oke, baik Mbak. Saya ulang Makasih. kembali. Jadi kondisinya di sekolah saya itu ada keterbatasan, Mbak. Baik itu dari keterbatasan jumlah alat dan bahan yang tersedia. Dia ada untuk beberapa materi sudah ada, cuman jumlahnya saja yang terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan praktikum atau percobaan itu secara langsung gitu dalam satu kelas karena keterbatasan alat yang tersedia tadi. Nah, begitu juga dengan keterbatasan ruangan. Jadi ruangannya itu tidak memadai untuk menampung satu kelas dalam satu sesi gitu, Mbak. Nah, kira-kira bagaimana usaha yang harus saya lakukan supaya alat dan bahan yang sudah tersedia itu tetap bisa dimanfaatkan untuk praktek sesuai dengan materi yang cocok gitu kan, tetapi tidak mengabaikan kondisi kelas atau beberapa siswa yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, sebelumnya tadi saya juga ada sering di kolom komentar bahwa tadi Mbak menjelaskan bisa dibagi per kelompok. Nah, di sini saya bingungnya bagaimana nanti ketika dalam satu kelas itu kita bagi kelompok atau kita bagi per sesi, kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya eh, ketika sebagian dari siswa itu praktikum, nah bagaimana dengan siswa yang lain? Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka supaya mereka tetap dalam kondisi belajar dan tidak membuang waktu dalam sia-sia begitu. Lebih ke pemanfaatan waktunya begitu, Mbak. Mungkin itu saja, Mbak, penjelasannya, pertanyaannya. Terima kasih, Mbak. Oh, terima kasih Ibu untuk sharingnya. Tadi terkait bagaimana, karena tadi ada keterbatasan alat, bahan, dan juga keterbatasan waktu. Nah, kalau dari apa yang pernah saya lakukan dulu, biasanya kalau misalkan nih saya akan ngambil konteks, misalnya saya akan melakukan praktikum terkait membedakan sifat kimia dan sifat fisika. Ketika itu akan dibagi menjadi dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan atau mengidentifikasi perubahan fisika dan fisika, dan satunya mengidentifikasi perubahan kimia. Nah, dari sini kita kan tidak bisa membuat apakah suara saya terdengar? Oh, enggak, Mbak, kendala kayaknya. Ada pengaruh jaringan. Terputus.
Oh iya, Eh, tadi sampai mana ya Mbak Yumna yang terdengarnya? Sampai pembagian apa tadi, Mbak? Pembagian dari indikatornya. Oh iya. Ya, saya akan mencapai tujuan menjelaskan perubahan sifat fisika dan sifat kimia. Nah, nanti ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama itu mengidentifikasi perubahan kimia dan mengidentifikasi perubahan fisika. Namun tidak bisa kan ya Bu ya, saya sama hanya menyajikan satu kegiatan untuk mencapai satu tujuan pembelajaran. Yang pasti ada beberapa kegiatan, misalkan di perubahan fisika, saya menggunakannya itu dengan misalkan kegiatannya memotong ataupun memperkecil luas permukaan ataupun yang seperti itu. Namun yang kimia saya mengambil reaksi, misalkan reaksi antara cuka dengan soda yang menghasilkan oksigen misalkan atau menghasilkan gas. Nah, di sana saya mau siswa-siswa mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Maka ketika kelas itu saya bagi menjadi 4 kelompok, misalkan 2 kelompok dulu yang masuk ke dalam lab, kemudian 2 kelompok lagi yang melakukan praktikum, selesai melakukan praktikum dan ada hasilnya, baru 2 kelompok lagi yang masuk lab melakukan kegiatan yang sama sehingga nanti bisa dijadikan bahan diskusi di dalam kelas ketika sudah selesai. Nah, hal ini tentu saja membuat ibu tidak perlu menyiapkan 4 kali 4 bahan, namun ibu hanya masing-masing menyiapkan 2 bahan saja. Itu bisa menjadi salah satu cara mengakali bagaimana keterbatasan alat dan keterbatasan bahan yang ada di lab. Mungkin dari saya seperti itu, Ibu. Kalau saya akan ajak berdiskusi lagi. Ketika siswa yang pertama atau batch pertama kembali ke kelas, mereka akan menuliskan hasil dari pengamatan mereka di laboratorium, di mana tanggung jawab pengawasan mungkin bisa Ibu berikan kepada ketua kelompoknya masing-masing, sementara 2 kelompok yang lain bisa mobilisasi ke lab. Nah, tentu saja ini parameter-parameter terkait waktu tempuh antara lab ke kelas itu juga akan menjadi pertimbangan atau perhitungan. Nah, disinilah nanti kita akan belajar bagaimana memanajemen praktikum kita. Biasanya karena kita sudah siapkan dari awal, maka mereka hanya tinggal mencampur dan melaksanakan kegiatan. Nah, itu disitulah pentingnya panduan praktikum, kemudian nanti pentingnya LKPD, supaya kegiatan-kegiatannya kita harapkan bisa berjalan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Kalau dari saya seperti itu, Ibu, apakah ada hal yang mau dikonfirmasi ataupun hal yang mau Ibu berikan konteks lagi, misalkan Ibu praktikum apa seperti itu. Silahkan Ibu. Eh, Baik, Mbak, izin menanggapi. Tadi kan kalau misalnya kan dalam satu kelas itu kita bagi menjadi 4 kelompok gitu kan, Mbak. Misalnya kelompok satu dan kelompok dua itu masuk terlebih dahulu ke labor, misalnya dalam percobaan perubahan fisika. Terus kalau kelompok tiga dan kelompok empatnya tentu di kelas gitu kan, Mbak. Nah, kalau mereka di kelas, otomatis kan mereka belum punya bahan untuk didiskusikan karena mereka belum praktek, belum mencobakan begitu. Berbeda dengan ketika kelompok 3 dan 4 masuk ke labor untuk praktek. Kelompok satu dan kelompok 2 ketika dia masuk kelas kan mereka sudah punya bahan. Bisa mereka membuat laporan dari hasil percobaan yang telah mereka lakukan. Nah, kalau begitu bagaimana cara kita menanggapi kasus seperti itu gitu, Mbak? Nah, ya, baik Ibu, terima kasih. Nah, kalau misalkan itu akan terjadi di saya akan melibatkan peserta didik itu secara aktif memahami dulu langkah-langkah yang akan dikerjakan di laboratorium. Biasanya kalau misalkan Ibu menyediakan lembar kerja peserta didik ataupun Ibu menyediakan modulnya, nah, Ibu bisa pastikan ketua kelompoknya untuk memimpin dulu bagaimana
kegiatan-kegiatan di laboratorium akan dilaksanakan sehingga nanti ketika Ibu berada di dalam kelas, di dalam laboratorium, Ibu hanya sedikit yang dijelaskan terkait pencampuran bahannya, mungkin hanya mengenalkan sesuatu secara real, namun langkah-langkahnya Ibu tidak perlu menjelaskan sedetail Ibu menjelaskan kepada kelompok 1 dan 2. Nah, tadi mungkin ada pertanyaan lagi. Nanti apakah masih dijelaskan gitu. Nanti kita akan lihat Ibu pasti punya cara tersendiri untuk mengecek bagaimana anak-anak bisa diketahui memahami prosedur yang Ibu sediakan ataupun belum memahami. Nah, itu Bu pentingnya panduan kita. Nah, nanti dalam pengelolaan praktikum yang akan kita pelajari di hari Sabtu, kita akan mempelajari banyak hal bagaimana menyusun panduan praktikum sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang pasti ada tingkatan-tingkatan yang berbeda di antar jenjang, misalkan SMA, SMP, di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, mereka punya tingkatan-tingkatan tersendiri untuk penyusunan panduan praktikum atau modul praktikumnya. Ada beberapa hal yang mungkin di kelas 7 Ibu menuliskan segala hal yang semuanya masuk gitu. Oh, ini bahan ini beserta dengan gambarnya. Namun nanti ketika dia di SMA ataupun dia di jenjang yang lain, di kelas yang lain atau kelas yang lebih tinggi, dia sudah tahu itu dan sudah tahu budaya bagaimana ketika praktikum itu dilaksanakan, bagaimana dia harus bersikap. Jadi dia akan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya apa yang dilakukan. Nah, nanti kita akan belajar lebih banyak, Ibu. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi terkait bagaimana mengelola praktikum dari penyusunan panduannya sampai pada pembagian atau manajemen dari praktikum itu sendiri. Mungkin dari saya seperti itu, Ibu. Baik, Mbak. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, terima kasih, Ibu. Kalau misalkan nanti ada yang mau didiskusikan lagi, silahkan ya, Ibu, untuk sharing di kolom chat ataupun secara langsung kepada kami. Baik, Mbak. Baik, Mbak Farida, sepertinya pertanyaan dari Ibu Miri tadi mengakhiri sesi kita, mengingat keterbatasan waktu dan juga sudah tidak ada lagi pertanyaan yang muncul di kolom chat maupun peserta yang raise hand. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Mbak Farida yang sudah bersedia menjadi narasumber dan memaparkan banyak hal seperti ada banyak yang bisa kita highlight dari materinya Mbak Farida seperti kegiatan lab itu erat banget kaitannya dengan experimental learning dengan menggunakan metode praktikum yang paling sering kita lakukan. Kemudian ada pula permasalahan umum yang ada di dalam laboratorium seperti keterbatasan sarana dan prasarana hingga penggunaan dan pemanfaatan laboratorium itu sendiri, di mana banyak sekali hal yang harus diperhatikan ketika seorang pengelola laboratorium itu sedang melakukan eksperimen ataupun kegiatan praktikum di dalam laboratorium itu, mulai dari keamanan dan keselamatan yang paling penting hingga pengelolaan alat. Untuk selanjutnya, saya juga ingin mengingatkan para peserta bahwa webinar ini bukan webinar yang hanya berdiri satu episode saja, Bapak Ibu, tetapi untuk menjelaskan konteks lebih dalamnya mengenai bagaimana melakukan eksperimen di dalam laboratorium ataupun praktikum, maka Bapak dan Ibu bisa mengikuti webinar selanjutnya pada tanggal 15 Maret, hari Sabtu, di pukul 13 WIB atau 14 WITA, di mana Mbak Farida akan menjelaskan tentang hands-on experience mengenai eksperimen yang bisa dilakukan di sebuah laboratorium IPA. Kemudian saya juga mohon izin untuk nge-share link evaluasi kegiatan webinar series. Dimohon untuk Bapak Ibu atas kesediaannya untuk mengisi link evaluasi sebagai bentuk dari komitmen kami untuk menyediakan materi-materi dan juga program yang bermanfaat bagi pendidikan Indonesia. Kemudian
saya juga ingin menyampaikan bahwa Hafex akan menjaring peserta dari webinar-webinar series, tidak hanya di webinar ini, tapi juga webinar selanjutnya yang akan mendapatkan sertifikat sertifikat partisipasi, di mana kita juga memiliki sertifikat uji kompetensi yang akan mengajak peserta untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan materi pada seminar di akhir sesi kedua nanti, yaitu hari Sabtu tanggal 15. Untuk hasilnya, nanti akan ada peserta yang mendapatkan sertifikat uji kompetensi yang setara dengan harga 100.000. Namun kami berikan secara gratis. Sertifikat tersebut apabila nanti di akhir sesi webinar selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di uji kompetensi. Baik, singkat sebenarnya pemaparan materinya cukup singkat, namun diskusinya juga sangat berbobot, sehingga sayang sekali harus kita akhiri webinar pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila kami dari Hafek dan juga HRP memiliki perkataan yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Oh, udah pernah keluar ya Bapak Ibunya. Kita boleh foto bersama dulu, Mbak. Nah, boleh Bapak Ibu yang ada di room Zoom untuk open cam agar kita bisa foto bersama. Jangan lupa kegiatan kita pada hari ini di-share di sosial media Bapak Ibu. Jangan lupa follow IG kami, yaitu IG hafex.id, hrp.thc, dan TLC Certification by Hafex. Nah, mungkin boleh dipimpin Mbak Yuna untuk proses dokumentasinya. Nanti akan dibantu tim di sini untuk dokumentasi kita. Satu, dua, tiga. Lagi. Boleh, Bapak Ibu udah gaya bebas. Mau seperti apa? Oke, satu, dua, tiga. Ya, wah, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua, Bapak Ibu hebat yang terus-menerus belajar. Semoga apa yang saya sharing bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk pendidikan di Indonesia pada umumnya. Saya Farida Hayati dan segenap dari tim Hafex mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silakan hubungi kami di via admin Hafex. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Farida, Mbak Yuna, Brela. Terima kasih Pak.